Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan walaupun dengan cuaca yang berubah-ubah, kejap panas, sebentar hujan, sebentar dingin, tapi bukan masalah bagi kita untuk dapat hadir pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak yang masih bersedia hadir di pertemuan tatap maya kita yang keberapa 14. Sekitar itulah. Nah, kakak-kakak untuk hari ini kita akan membahas tentang aksi nyata yang kakak-kakak buat kemarin. Nah, kita refleksikan nanti secara bersama-sama aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat. Nah, itu merupakan agenda kita pada hari ini. Sebentar saya share dulu PPT-nya. Ada sedikit. Oke. Baik, kakak-kakak, seperti biasa sebelum kita memulai suatu pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima, dapat ilmu yang bermanfaat. Pada Kak Didik saya minta untuk memimpin doa kita pada sore hari ini. Silakan Kak Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, halo. Halo. Oke, terima kasih Kak Didik. Tadi saya terputus sebentar. Sudah doanya belum? Udah. Oke, baik. Terima kasih Kak Didik atas doanya. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan dapat dicapai di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, langsung saja singkat saja kita hari ini yaitu membahas tentang refleksi atau merenungkan kembali aksi nyata yang sudah kita buat bersama-sama kemarin. Tentunya kakak-kakak nanti tahu di mana kekurangan yang kakak-kakak buat, di mana kelebihannya kan kakak-kakak tahu sendiri nanti di situ. Ini 2 JP ke depan 90 menit. Kemudian tenangkan hati dulu pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar sehingga muncul rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Nah, ini doa bersama dan kesepakatan kita selama ini yaitu menyalakan kamera, mematikan mic, hadir, hargai waktu, maksimalkan fitur chat, raise hand. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang bisa dimaklumi. Baik, kakak-kakak, tujuan kita pada sesi kali ini atau pada sore hari ini yaitu yang pertama hanya ada satu tujuan yaitu kakak-kakak sekalian merefleksikan aksi nyata yang sudah dilakukan dengan menggunakan framework Borton. Nah, sebagian besar mungkin sudah membuat refleksi ini dan sudah diunggah juga di LMS, yaitu di refleksi AN.2 kalau tidak salah. Bentar saya lihat. AN.3 AN.3 unggah produk refleksi. Ada sebagian sudah mengunggah, ada juga sebagian yang belum. Nah, nanti diharapkan yang belum setelah sesi ini dapat menyusun refleksinya dan diunggah ke LMS. Kemudian selanjutnya lini masa
yang kemarin aksi nyata kita. Dari 1 kita susun RPP, kemudian pembuatan video hingga upload, penilaian juga sudah saya nilai. Sebagian. Oke, siap Kak Eka, lanjut. Kemudian sampailah ke tahap hari ini yaitu refleksi aksi nyata di Zoom kita atau Gmeet kita pada hari ini, yaitu setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Baik kakak-kakak, kemudian mari kita di sini berbagi pengalaman sedikit. Pengalaman tentang aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat kemarin. Saya ingin tanya, atau siapa yang ingin terlebih dahulu menyampaikan apa kekurangan dari aksi nyatanya tersebut, atau apakah kelebihan dari aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat kemarin? Atau mungkin aksi nyata yang kakak-kakak buat kemarin sudah bagus, sudah top, sudah mantap misalnya gitu. Silakan sampaikan pengalamannya, apa saja kendalanya dihadapi di lapangan, kemudian bagaimana cara menghadapi kendala tersebut, silakan. Mungkin dimulai dari Kak Didik dululah, silakan Kak Didik berikan pengalaman sedikit kepada kami. Bagaimana aksi nyata Kak Didik yang kakak buat kemarin, silakan Kak Didik. Terima kasih Kak Fasil telah memberi kesempatan yang pertama untuk menyampaikan apa yang kendala dari aksi nyata kemarin. Sebetulnya kalau dilihat dari video itu masih ada kendala, mulai dari kendala teknis apa masih ada. Karena yang pertama itu waktu. Karena ini kegiatan di sekolah banyak, jadi mengkondisikan waktu ini agak sulit juga. Yang kedua ini masalah kamera karena di sini kita hanya pakai kamera HP dan teman yang kadang mengambil gambar atau video itu ada yang kurang pas juga. Oke. Di samping itu kondisi badan nggak fit karena ada batuk, pilek, pun mencari yang misalnya mencari materi ini dadakan karena sebetulnya materi ini telah dipelajari tapi terpaksa ditampilkan lagi karena materi untuk kelas itu kan kelas 4 diambil Ya. udah hampir habis semuanya. Kalau dari segi penampilan alhamdulillah kalau saya lihat itu sudah ada sekitar 85% udah oke. Tinggal lagi untuk modul. Mungkin dari modul ini ada apa namanya itu belum cocok yang di modul aturannya seharusnya seperti ini, yang disampaikan seperti ini. Karena waktu tadi lah ya kondisi di sekolah karena sekolah terlalu banyak kegiatan. Jadi anak-anak ini terutama saya sebagai guru olahraga di sini saya dibebankan banyak kali tugasnya karena ada lomba sekolah sehat harus semua dipersiapkan. Untuk kegiatan ini ibaratnya selesai tapi ada kendala beberapa item. Hanya itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Didik sudah memberikan sedikit pengalamannya tentang kendalanya apa, kemudian masalah-masalah yang dihadapi juga apa. Baik kakak-kakak, untuk lebih kita cermati secara bersama, mari kita sedikit lihat cuplikan dari tugas Kak Didik, aksi nyata Kak Didik. Kita lihat bersama-sama, nanti silahkan berikan pendapatnya. Menurut kakak seperti apa video aksi nyata yang dibuat oleh Kak Didik. Nanti kita diskusikan secara singkat. Saya share dulu video Kak Didik sebentar kakak. Jangan ketawa.
Oke, ini dia sambil promosi YouTube. Nah, silakan kakak-kakak di follow YouTube Kak Didik Logalo Hitam. Mari kita lihat secara bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Guswandi dari PKG 026 Kampar Desminisasi 2, mengajar di UPT SDN 011 Bukit. Apakah videonya terdengar suaranya kakak-kakak? Terdengar jelas? Oke, Terdengar baik. Kita lanjut. Keratai. Kali ini saya akan mengajar tentang gerak lari berpindah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid Bapak pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita mulai, Bapak ingin siapkan dulu. Siap, gerak. Ancang depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Bapak ingin absen murid Bapak satu persatu dulu. Atau gini aja, ada yang sakit? Dalam barisan ada yang sakit? Nggak ada. Oke, kita mulai. Asnamu sakit. Mana? Hadir, ini. Hadir. Asanti. Hadir, Pak. Ataya. Hadir. Bilkis. Dimas. Hadir. Priko. Hadir. Inaya. Isti. Juna. Hadir. Khairunisa. Hadir. Salila. Hadir, Pak. M. Latif. Hadir. M. Reza. Hadir. Muhammad Bayu. Hadir. Rafiq Hussein. Hadir. Robi Habibi. Hadir. Rodo. Salsabila Putri. Sami. Hadir, Pak. Yang terakhir, yang baru siapa namanya? Rizky. Aku belum, Pak. Sami. Siapa? Bimo. Oh iya, kelewatan. Bima hadir. Oke, berarti semuanya hadir. Hanya satu orang ya. Dah. Kita langsung ke pembahasan. Materi kita hari ini adalah lari dan mengubah gerakan dari jalan ke lari. Bapak ingin tanya, siapa yang tahu gerakan lokomotor? Gerakan apa? Gerakan apa? Lokomotor. Non lokomotor siapa yang tahu? Ayo, kalau non lokomotor gerakan di tempat. Lokomotor gerakan yang berpindah tempat. Nah, itu ingat. Nah, untuk pembahasan kita dalam model permainan atau game. Di sini udah Bapak bikin lingkaran, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, bunyi peluit lingkaran ini harus diisi sepenuh berapa orang jumlahnya yang bisa. Tidak boleh menginjak garis lingkaran. Nah, jadi gini, Bapak contoh, nanti fluid berbunyi, kita lari. Berarti di sini berapa orang yang muat? 2. Isilah dengan 2 orang. Hah? Siap? Siap, gerak. Ambil antara, gerak. Ayo rentangkan tangannya. Tegap, gerak. Oke, sebelum kita lari, kita ada pembahasannya juga. Oke, siap. Bapak contohkan dulu. Nanti bunyi peluit kayak gini. Kita lompat.
Setelah lompat, bunyi peluit lagi. Baru kita lari cari tempat lingkaran. Ingat, kelompok siapa yang menginjak garis, berarti kelompoknya kalah. Siap? Yang pertama kayak gitu, siap ya? Belum lari lagi, kita lompat dulu. Ayo, 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 siapa? Ayo. Habis, diam. Siapa yang tidak dapat, ini masih bisa diisi satu orang. Ini masih bisa. Masih bisa. Ini masih bisa. Nih. Ya. Kembali ke barisan seperti tadi lagi. Oke. Dah, lingkaran kita hilangkan 2. Lingkaran ini 1 hilang. Lingkaran ini juga hilang. Dah, 1, 2 kita hilang. Siap? Lanjut. Caranya kayak gini lagi. Caranya enggak gini. Dah, bisa? Siap? Terus, belum. Ulang lagi. Kan peluit kan 1, kita lompat, tepuk tangan. Yang kedua baru cari tempat. Ya, siap? Ayo. Ayo, cari. Bapak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang kalah berdiri sini. Ya, yang lain masuk barisan. Siap. Sekarang kayak gini lagi. Kalau bunyi peluit kayak gini, diam aja. Kita tepuk tangan aja terus. Dah? Bisa? Dah. Kotaknya kita kurang 1 lagi. Kotak ini nggak boleh diisi. 1, 2, 3. Siap? Terus. Belum. Curang. Kita ulangi lagi. Siap? Terus. Belum. Dimas. Kita ulangi lagi. Siap? Ayo, berapa orang yang tidak dapat? Ayo, Bapak itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Balik lagi sana. Nah, ayo, yang sini balik lagi. Ya. Kelompok ini nggak kena ya.
Aku masih ini. Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini kita tutup. 1, 2, 3, 4 kita tutup. Enggak. Siap? Caranya mudah. Masih tepuk tangan. Siap? Ayo. Pak itu 1, 2, 3. Kelompok ni kalah nginjak garis. Betul. Enggak, Pak. Enggak. Tidak, kembali lagi. Enggak, dia enggak nginjak. Kembali lagi. Kita lanjut. Yang ini kita tutup. Ayo. Siap. Masih tepuk tangan. Ini enggak garis. Ini enggak dipakai. Aku tunggu. Bisa. Enggak bisa lagi. Ini menang. 1, 2, 3. Udah, enggak bisa An sana. Bisa. Dah, ayo kembali lagi. Sekarang itu kita tutup, ini kita tutup, tinggal 2 lagi. Bisa pelan. Siap? Sekarang kita mudah. Putar. Itu susah nanti. Ya. Pusing nanti. Enggak, kita hanya sekali putar. Siap? Ya. Kelompok ini kalah. Pemenangnya orang 2 ini. Nah, yuk baris lagi yuk. Ayo. Letakkan. Yang pertama kita lari. Berpindah tempat kita lari berarti kita ada lari zigzag. Lari zigzag. Nanti Bapak contohkan lari zigzagnya. Kita lanjut. Siap, gerak. Bapak contohkan lari zigzagnya. Kita dari sini lari zigzag. Kita dari sini patokan kita. Ingat, kita awali lari. Lari. Sampai di sini kita lari biasa. Nah, sampai di sini nanti boleh cari tempat duduk yang dingin atau kita duduknya di sana nanti. Pasti dan Dah, siap gerak. Kita mulai dari yang ini. what the hell? Ya, Allah. cepat. Boleh lanjut. Lari. Lanjut. Silakan lewat belakang sana, di sana duduknya dekat dingin sana. Belakang. Jadi santuy. Sama lah. Belakang bapaknya lewat. Yuk. Lari, lari. Yuk lari. Cepat peran. Ayo sana, boleh istirahat. Cepat. Di PJ dibuang-buang dulu. Lari pan.
Salah itu ya. Ada satu orang salah. Itu Bayu. Ya, lari Dimas. Lanjut An. Ayo. Ayo. Ini lihat kawan-kawannya. Ayo. Belok. Sana. Betul apa sana? Ayo. Ya, Put. Ayo. Ayo. Lanjut. Iya. Salah dia. Ya, nggak apa-apa. Sana. Ayo, lanjut. Ayo. Terus ini. Terus, roda terus. Terus. Belum, ya. Satu orang lagi. Ayo dari Juna mulainya. Cepat. Zat dari sana bawa ke sini lagi. Bapak contoh Zat. Tunggu. Lanjut. Oh gitu. Umat lagi ya. Oh gini. Ayo. Oh kan ada. Ayo. Sini. Lari. Lari. Terus. Lari sini. Lebih cepat sih. Ayo. On kali dia. Nggak boleh bilang gitu. Ayo, lanjut. Situan. Benar Kak itu Kak. Benar. Ayo. Abah. Tunggu Joseph dulu. Langsung apa dua? Enggak. Nanti bingung Kak. Iya, nanti bingung. Kayak tadi, satu masih di depan, yang belakang udah mepet. Bingung gak dia? Ayo. Kak Febri udah punya istri. Udah Kak. Udah punya istri kok Febri. Pak, di sana salah Pak. Ayo, lanjut. Nanti ditanya. Pak, di sana salah. Bener kalau bener. Ayo, lanjut. Aku grogi loh Pak. Nggak boleh, biasa grogi itu. Ayo, lihat kawannya seperti apa. Ayo. Betul Pak. Betul. Lanjut. Habis itu boleh beli jajan Pak. Nanti. Masih ada kita gerakan pendinginan kita lagi. Oh berarti kita di tempat dingin Pak. Enggak, di sini baris lagi. Ya, baris kita ada apa seperti pemanasan tadi lagi. Cepat. Yang 3 orang itu awas.
Lagi, Pak. Hah? Boleh tambah lagi. Nanti. Woi, awas. Awas. Be, awas, Be. Awas. Ayo lanjut. Lanjut, naik. Bikis baru. Situ dulu. Baru. Iya. Situ. Salah. Lanjut. Pak, tengok itu, Pak. Tengok itu, Pak. Terus. Oke, lanjut. Lanjut. Lanjut, masih ada? Ayo. Wah, awas, Be. Be, awas loh. Ya, semuanya baris lagi. Baris yang dingin situlah. Ayo, baris kita di sini. Capek loh, Pak. Ayo, sini. Kita lari dan lari zigzag tadi. Capek? Oke, enak. Yang Bapak ingin tanyakan, sulitkah melakukan lari zigzagnya? Ada yang ragu? Ada tadi gini. Ada. Ada juga yang salah, Bapak suruh lari, malah dia jalan. Nah, kita nggak boleh menyalahkan kawan kita, karena bisa jadi tadi kalian bilang capek, bisa jadi dia udah capek. Mungkin dari rumah ke sekolah tadi nggak naik sepeda atau nggak naik sepeda motor, jalan kaki dia bisa juga capek. Jalan kaki, rumahmu dekat Sen. Nah, ini, oke, kita pendinginan dulu. Tapi sebelum pendinginan, Bapak ada satu permainan lagi. Nah, permainannya gini. Kalau ada misalnya gini, Bapak berkata tepuk tangan, baru bertepuk tangan. Bapak berkata pegang hidung, baru kita pegang hidung. Tapi kalau tidak ada kata bapaknya, jangan lakukan. Tahu? Oke, ini nanti yang menang Bapak kasih hadiah. Hadiahnya uang 5.000. Satu orang cuman ya. Tapi kalau nggak ada yang menang, berarti nggak dapat. Oke, siap. Ambil antara, gerak. Tegap, gerak. Kita contoh dulu ya. Bapak berkata pegang telinga. Telinga sebelah kanan kiri boleh? Bebas. Bapak berkata pegang hidung. Pegang telinga. Gak ada bapaknya, bodoh. Dah paham? Kalau kalah nanti kita suruh dia berdiri di depan sini atau di sana nanti. Yang menang hanya satu orang. Satu orang yang dapat hadiah. Kalau tak ada kata Bapak, jangan dilakukan. Kalau ada kata Bapak, silakan dilakukan. Siap? Bapak berkata pegang telinga. Bapak berkata angkat tangan. Bapak berkata pegang mulut.
Bapak berkata, lompat di tempat. Lompat di tempat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan di samping Pak Febri sana. Di samping Pak Febri. Dimas, itu Dimas. Dah, siap. Oke. Kita anggap ini untuk pendinginan kita langsung aja. Siap. Bapak berkata, pegang telinga. Bapak berkata, pegang hidung. Bapak berkata, pegang lutut. Sana, Pram. Siapa? Bapak berkata, angkat kaki kanan. Angkat kaki kiri. 1, 2. Sana. Dah, siap. Tepuk tangan dulu. Bapak berkata, lompat ke belakang. Lompat ke atas. Lompat ke samping. Bapak berkata, pegang hidung. Bapak berkata, pegang telinga. Bapak berkata, pegang rambut. Bapak berkata, pegang hidung. Bapak berkata, pegang dagu. Bapak berkata, pegang pundak. Pegang telinga. Sana. Bisa juga tegur. Tinggal 9 orang. Siap? Bapak berkata, lompat di tempat. Bapak berkata, lompat ke belakang. Bapak berkata, lompat ke samping kanan. Bapak berkata, lompat ke samping kiri. Bapak berkata, lompat ke depan. Bapak berkata, lompat di tempat. Lompat ke belakang. Bapak berkata, lompat ke atas. Lompat ke atas. Wahai, 1, 2, 3, 4. Oke. Tinggal 5 orang lagi. Bapak berkata, tepuk tangan. Tepuk tangan. Enggak, Pran tuh. Awas, Pran, jangan dekat, Pran. Bapak berkata, lompat di tempat. Bapak berkata, lompat ke samping. Bapak berkata, lompat ke belakang. 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 Lompat ke belakang. Bapak berkata, lompat ke depan. Lompat ke depan lagi. Oke, kita lanjut. Tinggal 4 orang. Siap. Bapak berkata, tepuk tangan. Bapak berkata, tepuk tangan. Bapak berkata, tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan lagi. Bapak berkata, pegang hidung. Bapak berkata, pegang telinga. Bapak berkata, pegang hidung. Bapak berkata, lompat ke kanan. Bapak berkata, lompat ke samping. Bapak berkata, lompat ke depan. Bapak berkata, lompat ke belakang. Bapak berkata, tepuk tangan. Lompat ke samping. Bapak berkata, pegang hidung. Bapak berkata, pegang rambut. Bapak berkata, pegang telinga. Bapak berkata, pegang siku. Bapak berkata, pegang lutut. Bapak berkata, lompat di tempat. Bapak berkata, nggak boleh ketawa. Silakan ketawa. Ketawanya. Nggak boleh, berarti kamu kalah. Berarti 1 orang, nanti Bapak kasih. Yuk, baris lagi yuk, terakhir yuk. Yuk, semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Dan pelan-pelan, tak ada yang lompat. Pelan-pelan, Juna. Bagaimana sih perasaannya setelah? Oke. Enak sih, Pak. Terus apa lagi? Senang. Senang. Iya.
Ada nggak di situ membuat kita sehat atau apa? Ada? Ada. Iya. Oke, terima kasih ya. Iya. Oke, itu jawaban dari Inaya. Kita cari lagi peserta yang lain. Di sini Nggak ada. nggak ada. Semangat tadi nggak olahraganya? Semangat. Semangat. Dari yang tadi apa materi yang kamu ingat? Lari zigzag. Oh, lari zigzag, mantap. Terima kasih ya. Itu dari murid kita yang paling ganteng, namanya Juna. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Halo kakak-kakak, halo. Baik kakak-kakak, bagaimana menurut kakak-kakak video Kak Didik ini? Silahkan Kak Zam, silahkan berikan pendapatnya. Menurut Kak Zam bagaimana video yang Kak Didik lakukan atau aksi nyata yang Kak Didik buat? Silahkan Kak Zam. Ya. Terima kasih kakak fasilitator. Saya sebenarnya sudah baik saya lihat ya. Cuma saya terpesona oleh game pendinginan terakhir tuh kakak. Terlena saya menontonnya. Kalau pembelajaran memang kita sudah begitu semuanya sebenarnya kan. Jadi itu aja kakak dulu sementara. Baik. Baik, terima kasih Kak Zam atas komentarnya sedikit. Satu lagi silakan Kak Gian. Kak Gian boleh berikan pendapatnya, komentarnya. Oke, terima kasih Kak Fasilitator. Izin Kak Didi memberikan ini. Saya sangat apresiasi lah melihat pembukaannya tadi. Itu melatih anak berkompetisi ya, karena ada lubang-lubang yang diinjakan tadi. Jadi itu kan artinya kita melatih anak berkompetisi secara jujur di sana. Terus permainannya juga sangat siswanya juga sangat antusias, teratur. Terus terakhir ada permainannya lagi, itu membuat anak untuk memang sangat menyukai olahraga jadinya. Jadi memang tidak membosankan. Sementara itu Kak. Oke, terima kasih Kak Gian atas sedikit pendapatnya. Baik, Kak Didik, di sini sudah bisa kita lihat secara bersama aksi nyata atau video pembelajaran yang Kak Didik buat itu sudah bagus, malahan hampir mendekati sempurna lah katanya kan. Ada di situ pemanasannya menggunakan game sehingga tidak stagnan di pemanasan seperti biasa saja, kemudian pendinginannya juga. Kemudian juga sangat memperhatikan keselamatan anak, dimulai dari tempatnya bagaimana, lintasannya, dan dapat dilihat tadi juga saat pendinginan dipilih tempat yang agak dingin atau agak teduh karena di tempat yang awal sepertinya sudah sangat panas. Sehingga Kak Didik memilih tempat yang agak teduh. Itu salah satu upaya kita dalam menjaga keselamatan peserta didik kita dalam pelajaran. Oke, Kak Didik itu sedikit saja menurut saya tentang aksi nyata yang Kak Didik buat. Selebihnya sudah bagus, sudah oke. Dan harapannya seperti Kak Didik bilang tadi, kendalanya ada di modul ajar. Harapannya ke depan mungkin modul ajarnya disesuaikan saja sama videonya, karena videonya sudah bagus, ada di situ pendahuluannya, sudah ada gamenya juga di situ, kemudian kejujuran anak juga di situ diperlihatkan seperti kata Kak Gian tadi dalam permainan lingkaran tadi kan, di situ sangat membutuhkan kejujuran seorang anak. Kemudian di pendinginan juga membutuhkan kejujuran seorang anak. Kemudian tak lupa juga ada testimoni di terakhir tadi, ada 2 orang siswa yang diajak untuk memberikan pendapatnya, dan rata-rata mereka bilang pembelajarannya senang atau mereka bahagia, mereka happy, dan tidak ada pembelajaran yang susah kata mereka. Itu harapan kita bersama sebagai guru kepada anak murid kita di akhir pembelajaran, yaitu
anak murid kita menjadi senang dengan pembelajaran yang kita berikan, anak murid kita menjadi happy dengan apa yang kita berikan di dalam kelas. Mungkin itu Kak Didik untuk aksi nyatanya sudah bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Didik terkait video aksi nyatanya. Tepuk tangan. Oke. Baik kakak-kakak, satu lagi video akan kita lihat. Sebelumnya, bagi kakak-kakak yang ingin, Kak, video saya saja ditampilkan silahkan. Jika ingin menyampaikan seperti itu. Kalau tidak, kita undi saja video siapa yang dapat kita lihat bersama-sama. Bagaimana kakak-kakak? Apakah ada yang ingin memberikan saran video saya saja Kak? Misalnya Kak Zam, video saya saja Kak? Atau Kak Gian, video saya saja Kak? Misalnya, silahkan. Kalau tidak kita undi video siapa yang akan ditampilkan. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 7 orang lagi. Pak Nazar belum siap. Berarti 6 orang lagi yang akan kita undi. Baik, sepertinya tidak ada. Kita undi saja video siapa yang akan tampil selanjutnya. Nanti seperti tadi kita lihat secara bersama, kemudian kita berikan sedikit saran atau komentar atau pendapat kita terhadap video aksi nyata teman kita tadi. Sehingga nanti bisa dirubah jika ada kesalahan-kesalahan yang ditemukan atau perbaikan-perbaikan ke depannya nanti. Sebentar, kita undi seperti biasa pakai Wheel of Name. Ada 6 orang berarti di sini lagi. Siapakah yang akan mendapat giliran kedua setelah Kak Didik tadi? Sebentar. 1, 2, 3. Oh. Oke, Kak Nofri. Mana Kak Nofri? Apakah masih ada di sini? Nofri Adi. Baik. Oke, Kak Nop sepertinya ada. Kita tampilkan videonya Kak Nop. Siap Kak Nop? Kasih jempolnya jika siap. Silakan Kak Nop. Ya, silakan Kak. Kalau ada yang kurang maklumin. Ya, nanti sama-sama kita perbaiki, kita belajar. Iya, sama-sama kita perbaiki nanti Kak. Ada yang kurang kasih saran aja nanti Kak. Oke, baik. Kak Nopri, sebentar saya buka dulu. Mana? Kak Nopri Adi. Oke, baik. Silakan kakak-kakak simak seperti tadi video Kak Nofri berikut ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa terdengar? Berikan jempolnya jika bisa. Di SMPN 3 Tambang, yang mana di sini saya adalah peserta PKG 026 Kabupaten Kampar. Baiklah, di sini saya akan membuat suatu aksi nyata yang mana pembelajarannya materinya adalah tentang kebugaran jasmani, yaitu variasi dan kombinasi kelenturan dan pelincahan. Jadi sampai di sini dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Belajar materi tentang kebugaran jasmani. Jadi untuk memulai pembelajaran ini, kita dulu berdoa menurut nama hidayah Muhammad. Kedua berdoa.
Oke, berdoanya udah selesai. Kalian si Ariel akan memimpin jalannya satu pemanasan, ya. Yang mana pemanasan ini dibutuhkan sebelum kita melakukan olahraga. Silakan ikutin Ariel ya untuk pengakuannya. Bapak cek dulu ya. Bapak cek. Adinda. Adinda. Bapak mau yang datang ya. Cepat. Satu lagi. Aini Marisa. Aini Alfa. Cindy. Itu ya, itu dan ke dalam kelas ya. Siap semua? Jadi materi kita hari ini adalah tentang kebugaran jasmani ya. Kebugaran jasmani penyakit yang kita fokuskan atau yang Bapak
fokuskan adalah tentang kelenturan dan kelincahan. Jadi dua ini nanti materi yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Karena macam-macam perubahan jasmani itu banyak. Ada kecepatan, kemudian kelenturan, keseimbangan dan lain-lain. Jadi di sini cuma dua aja, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah variasi dan kombinasi, ya, kelenturan dan kelincahan. Jadi Bapak akan mengadakan suatu metode, ya, metode latihan bagaimana cara membentuk kelenturan dan kelincahan. Jadi di sini ada yang tahu tentang kelenturan. Apa itu kelenturan? Apa contoh-contoh kelenturan? Contoh-contoh kelenturan apa? Goyang. Ya, kemudian yang sering lakukan seperti tadi ini, ya, atau apa namanya di sini, ini ada contoh-contoh kelenturan pinggang. Ya, contoh-contoh kelincahan yaitu seperti kita lari cepat, mengubah posisi lari cepat, ya, berpindah tempat dengan cepat, ya, dengan seimbang, namanya itu adalah kelincahan. Kelenturan adalah, ya, mengubah bentuk tubuh kita, ya, persenjataan kita, ya, untuk tanpa mengurangi kelelahan. Jadi kalau ada gerak-gerakan kita seperti bending, ya, dengan gerak yang maksimal tanpa mengurangi kelelahan, namanya kelenturan. Ya, kalau kelincahan, bagaimana kita menggerakkan tubuh berpindah tempat dari ini ke sana, maksudnya tanpa mengurangi kelelahan dan kita melakukan keseimbangan, namanya tadi. Jadi di sini Bapak akan mengadakan suatu bentuk latihan kelenturan dan kelincahan. Ya, jadi silakan semuanya berdiri kembali. Bapak minta berikan perempuan ini aja. Buat perempuan ini aja. Semuanya hadap gerak, hadap kiri gerak. Jangan jajakan satu dengan kawan samping, dijajakan. Lihat kawan siap gerak, yang depan gerak. Yang depan. Jadi, ya, Bapak contohkan suatu permainan yang mana terjadi itu permainan suatu latihan kelenturan dan kelincahan. Jadi nanti ada dua kelompok, ya. Yang kelompok nanti Bapak kasih batasnya di sana, di sini aja lah, biar sini aja lah ya, ya. Ya, jadi cara permainannya bagaimana, Pak? Cara permainannya adalah kerjasama tim. Ya, yang mana bolanya diberikan di bagian bawah dengan ya kedua paha ini. Jadi Bapak ketika Bapak tiup-fluid, jadi yang memberi bola langsung lari ke berpindah ke belakang. Oh iya. Ya, ayo kita coba dulu. Tolong kan. Jadi ke sana ya. Ya, gerak, balik kanan gerak. Bagi bola ke sana. Nanti yang paling depan pindahnya ke bola. Berapa begitu kan? Nanti kan udah dioper dari aku ambil. Ya, kembalikan lagi. Kita adakan perlombaan ke bawah. Tuh. Kawan yang lain menyambut memberi juga ke belakang sampai ke belakang. Terus ini kamu nanti pindah ke belakang, saling menyambung. Oke, siap. Ya, pindah belakang, pindah. Ulang. Berantakan dah.
Kasih ke bapak. Oh, dia lagi Pak. Nah, jangan dilempar. Kasih aja. Yang ke depan Pak. Jangan digoleng. Kita angkat ulang lagi. Pak, yang di depan. Kita ulang lagi. Ya. Yang sampai finishnya adalah ini bentuk kelenturan ini. Ya, bentuk kelenturan yang mana di bawah. Pindahan juga tali cepat ke belakang. Oke, siap? Iya, pindah. Terus. Satu lagi. Terus. Dapatkan juara. Terus. Menang, Pak. Orang tuh lempar. Oke. Yang kedua lagi, yang kedua. Pak, maju ya lagi, Pak. Diganggu di belakang, Pak. Ini panjang. Diganggu di belakang. Berapa? Oke, yang kedua. Syarat kedua. Tadi kan dari bawah. Ya. Oke, silakan bahas lagi. Kita bagi kelompok, dua kelompok. Satu, dua, mati. Siapa yang menang nanti tadi yang menang. Bapak ini juga di bawah. Ini aja, biar nggak jauh. Yang kalah nanti diadu pula yang kalah. Oke, siap? Bawah. Bawah. Bawah dulu. Ya. Siap. Oke. Kita lihat foto bersama. Ya, tim dua kalah. Kasih bola ke laki-laki. Ya, siap. Kalau ada yang memberinya ke samping, ya enggak boleh. Curang. Oke, siap. Iya. Oke. Ya, yang menang. Yang menang. Tolong lihat. Wasit tolong lihat bantu Bapak satu orang itu lihat siapa yang menang. Oke, siap? Siap.
wasitnya sana. Yang salah tadi mana? Salah. Yang oke yang mana tadi mana? Dari cewek. Masuk. Tadi siapa yang menang? Nah, tadi kena lagi. Geser Glenn. Udah berapa? Balaslah dengan satu lagi. Bawa ke atas itu. Aku pandai dapatku. Karena apa? Karena yang ini curang tadi, lampunya gini. Tadi nggak boleh di lampunya. Ya diambil seperti awal. Jadi bentuk latihan atau bentuk permainan. Ya, permainannya bagaimana? Permainannya itu yang berhubungan tentang kelenturan dan kelincahan. Apa salah satu bentuk kelenturannya tadi itu? Seperti apa tadi kelenturannya? Kayang tadi. Yang kalau dicontohkan dalam permainan tadi seperti apa bentuknya? Mengoper bola dari bawah ke atas. Itu contoh kelenturannya. Kalau contoh kelincahannya gimana? Kali cepat-cepat ke sana. Ya, berubah posisi. Itulah contoh dari bentuk kelenturan. Jadi ini adalah satu permainan, semacam permainan. Ya, banyak contoh-contoh lainnya untuk semacam kelenturan itu banyak. Ya, jadi di sini biar tadi satu ada permainan, kemudian ada mencari apa? Tadi semacam perlombaan. Ya, jadi ada yang diminta di sini adalah kerja sama tim. Jadi tak boleh kita kalau sudah berkelompok kita tak boleh kita sendiri. Harus kita saling bekerja sama. Ya. Jadi itulah ya untuk pelajaran kita hari ini. Dan tadi Bapak sampaikan tadi ya itu kita akan mempelajari bagaimana variasi dan kombinasi benturan dan kelincahan. Ini ada kira-kira yang ada. Kalau ada yang kurang tidak mengerti, tidak paham, ya silakan ditanyakan kepada Bapak. Kemudian tadi Bapak lihat tadi ada yang melakukan apa tadi? Melakukan fisuran? Tidak boleh, namanya dosennya harus kita tunjuk kita. Ya, tadi ada yang lempar, tak boleh. Dan aturannya menang tadi, ya, itu tadi. Inilah satu refleksi bagi kita di mana ya tadi kita sudah mempelajari macam-macam bentuk latihan kelenturan dan kelincahan dan juga kita ambil hikmahnya di sini tidak boleh melakukan itu. Sudah silakan siapa? Oke, dah ya. Baiklah, inilah doanya untuk penutup pelajaran kita hari ini. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Ariel telah memimpin. Ya. Jadi semuanya udah Bapak ajarkan. Ya, udah bagian penutup juga
Alhamdulillah ya. Kita tadi kan udah belajar dengan Bapak. Bagaimana perasaan kamu setelah pelajaran tadi? Puas, Pak. Puas? Senang nggak? Senang kali, Pak. Alhamdulillah ya. Kita tanya dulu. Bagaimana tadi perasaannya ketika belajar dengan Bapak, pelajaran Bapak? Enak, Pak. Bagus. Bagus. Ya. Iya. Perempuan. Puas apa senang? Puas, Pak. Puas. Ada paham? Paham. Iya. Oke, baik. Kakak-kakak, Kak Nok, apakah masih di situ, Kak Nok? Iya Kak, masih. Oke, baik. Sebelum saya kembalikan kepada yang kakak-kakak yang lain, menurut Kak Nok, bagaimana aksi nyata yang Kak Nok buat tadi? Apa kekurangan atau apa kelebihannya? Silakan Kak Nok. Apa ya? Kasih ke yang lain lah Kak, apa kira kekurangannya? Oke, baik. Saya lemparkan aja ke lain. Soalnya kalau saya nilai apa ya, pasti yang lain pasti mungkin ada yang tahu, lebih tahu kan. Ya, oke, baik Kak Nok. Sementara sambil menunggu, silakan kakak-kakak yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang aksi nyata yang sudah dibuat oleh Kak Nopri, silakan. Kak Didi, silakan Kak Didi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan Kak Dede, komentari Kak Dede. Oke, terima kasih Kak Fasil dan Kak Nop. Yang pertama yang saya komentari dari siswanya ya Kak Nop ya. Kenapa tidak pakai sepatu semuanya Kak Nop? Oh, itu karena ini Kak, karena waktu itu kan basah lapangan. Jadi agak licin jadi saya suruhlah buka sepatu yang mana sepatunya itu yang licin. Makanya mereka buka sepatu. Oke. Oke, tapi dari situ kelihatannya barisan itu nggak rapi Kak Nop. Ya mungkin nanti saya perbaiki lagi ya Kak Didik ya. Sip. Yang kedua, ini yang saya lihat nih, Kak Nopri ini suara yang ditangkap oleh kamera ini agak pelan. Nah, itu aja. Iya Kak Dede, karena nggak pakai itu pengeras suara. Oke, terima kasih. Terima kasih masukannya Kak Dede. Oke. Oke, ada lagi Kak Didi? Udah pas. Oke, Bagus Pak, semuanya. silakan kakak-kakak yang lain, Kak. Silakan kakak-kakak yang lain yang ingin komentar, dipersilakan. Silakan ngasih saran juga boleh. Kak Iya, Kiki, kasih saran juga boleh. silakan Kak Kiki kalau ada, Kak Gian kalau ada silakan. Mana tahu ini untuk jadi perbaikan ke depannya kan. Ya, betul sekali. Baiklah. Terima kasih Kak Fasilitator, izin Kak Nopriyadi. Tadi saya juga melihat yang buka sepatu yang mungkin juga tidak jauh beda dengan apa yang ada di sekolah saya. Yang pertama karena masih hujan, yang kedua ketika sepatu anak basah mereka berizin besoknya mereka tidak pakai sepatu. Jadi alangkah baiknya kami mengambil kesimpulan, oke, tidak usah pakai sepatu. Yang penting besok paginya mereka tetap pakai sepatu dalam keadaan kering. Mungkin itu juga menjadi salah satu keadaan kami di lapangan. Iya. Karena memang keadaan lapangan kami dengan keadaan sekolah lain yang mungkin sangat berbeda. Karena kami masih Santiago berdebu jatuhnya. Iya Kak. Pas pula waktu itu hujan Kak, habis hujan kan. Ya betul. Biasanya anak tuh enggak pakai sepatu saya kasih hukuman itu biasanya. Dimengerti Kak Nom, karena kita tetangga memang. Iya. Terus secara keseluruhan pembelajarannya saya sangat mengapresiasi, ada pemanasan, terus permainannya juga berbentuk bekerja sama di dalam sana, jadi semuanya terlibat. Sangat berbeda sekali dengan apa yang saya tampilkan. Jadi saya sangat mengapresiasi, jadi saya juga menjadi sebuah pembelajaran bagi saya. Terutama tadi juga Kak Didi juga sangat menyenangkan, ya, Kak Nopri juga sangat menyenangkan, semuanya terlibat di sana. Jadi sangat menjadi pembelajaran bagi saya sebenarnya. Meskipun dalam keadaan sehari-harinya
mungkin penampilan yang ada di sekolah kita mungkin hampir sama dengan yang kita lakukan sebelumnya. Hanya saja tangkapan kamera kita alhamdulillah di tangkapan kamera Kak Nopri sama Kak Didik tadi mampu menampilkan semua rangkaian pembelajaran yang ada. Jadi itu sangat ini sangat apa namanya? Sangat memotivasi memotivasi. Motivasi. Ya, Motivasi oke. Nah, itulah jadi sangat memotivasi saya lah untuk itunya. Cuman ya tadi kalau bisa nanti kedepannya diperkeras lagi suaranya, itu aja sebenarnya. Oke. Secara keseluruhan sangat bagus. Oke. Mengapresiasi. Makasih Kak. Mantap. Kak Gian. Oke, baik. Terima kasih Kak Gian dan Kak Didik sudah menyampaikan sedikit masukan, sedikit saran kepada Kak Nop tentang pembelajarannya. Dan saya lihat tadi juga secara keseluruhan pembelajarannya sudah bagus, sudah mengarahkan mana pendahuluannya, mana intinya, mana penutupnya sudah terlihat jelas, dan juga di situ sudah ada isyarat-isyarat yang dilakukan Kak Nop, misalnya dari peluit tadi, dengan peluit anak tersebut sudah mengerti apa yang akan dilakukannya, juga sudah ditampilkan di situ. Kemudian kerjasama seperti Kak Gian bilang tadi yang sangat berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik dituntut atau diharuskan bekerja sama satu sama lain untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian ada sedikit catatan tadi seperti Kak Didik bilang tadi, masalah sepatu. Ya saya lihatnya di awal malam tadi saya lihat video Kak Nop juga seperti itu. Pikiran saya sama seperti Kak Didik. Kenapa siswa tersebut tidak pakai sepatu? Apa sih penyebabnya? Apakah memang sehari-hari anak itu tidak mau pakai sepatu? Dan sekarang sudah dapat jawabannya dari Kak Nofri sendiri. Ternyata ada sebab dari perilaku itu timbul gitu. Jadi nggak semata-mata atau tidak seperti biasanya seperti itu, tapi ada penyebabnya. Karena tadi Kak Nopri bilang tadi lapangan licin, mungkin pertimbangan Kak Nopri untuk keselamatan siswa dengan lapangan licin tadi, jika memakai sepatu lebih membahayakan kepada siswa daripada tidak memakai sepatu. Karena dengan tidak memakai sepatu sebenarnya juga sudah bahaya bagi siswa kan, tapi dengan keadaan seperti tadi, dengan keadaan licin tadi, lebih bahaya lagi mungkin jika siswa tersebut pakai sepatu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dilaksanakan dengan tidak memakai sepatu. Seperti itu mungkin tadi jawaban dari Kak Nopri, dan bisa diterima kalau memang seperti itu kenyataannya. Kak Gian tadi juga menyampaikan sedikit keluh kesahnya, mungkin karena lapangannya Santiago berdebu tadi. Kalau lapangan hari hujan ya jadi berlumpur, kalau panas jadi berdebu, seperti itulah. Hampir sama Kak dengan lapangan di sekolah saya, tapi tidak berdebu Kak, tapi tanah liat semuanya. Kalau lapangan hujan, hari hujan bisa 2-3 hari baru lapangan tuh kering, gitulah ibaratnya kan. Jadi mau tak mau harus ada beberapa kesepakatan yang kita ambil bersama murid. Tentu saja kesepakatan itu kita bicarakan kepada murid terlebih dahulu. Tidak bisa kita ambil dengan satu sisi saja, tidak bisa kita ambil dengan dari sisi kita saja. Kita paksakan, misalnya Kak Nok tadi, kita paksakan anak itu untuk pakai sepatu. Kenyataannya jika dia pakai sepatu mungkin ya licin, takut terjadi terpeleset mungkin saat pembelajaran, terjatuh mungkin. Makanya harus kita ambil dari dua sisi, dari anak dan dari kita. Kita bandingkan mana yang lebih membahayakan kepada anak, mana yang lebih aman kepada anak, baru kita bisa berikan kesimpulannya. Mungkin itu. Dan juga tadi Kak Gian sedikit masalah suara tadi, hampir sama seperti pendapat saya ya, karena tidak menggunakan alat bantu seperti Kak Didik, ya tentu saja tidak bisa mendengar jelas suara yang diberikan. Tapi dengan suara yang demikian masih bisa terdengar apa instruksi dari Kak Nofri, masih bisa dimaklumi. Soalnya masih bisa terdengar saat Kak Nofri bilang
mulai juga masih bisa, saat suruh pemanasan juga masih terdengar, dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya jika ada lagi membuat apa, kalaupun tidak memakai pengeras suara ya kita kondisikan saja seperti apa suara kita itu bisa bisa terdengar mungkin. Atau kita kondisikan juga lingkungan sekitar kita mungkin. Kita cari waktu yang anak-anak tidak berkegiatan di luar selain kita. Mungkin bisa sebagai salah satu cara kalau tidak menggunakan mikrofon atau alat bantu dalam pengeras suara. Seperti itu Kak Nopri. Baik kakak-kakak, waktu kita tinggal sedikit lagi sekitar 10-15 menit. Menurut saya cukup 2 saja kita tampilkan. Ini juga bisa dijadikan sebagai acuan kepada kakak-kakak yang lain dalam melihat aksi nyata milik sendiri. Nah, dari 2 ini kan sudah banyak kita dapatkan pembelajarannya, mulai dari teknik suaranya tadi, mulai dari keselamatan siswanya tadi, atau cara mengajarnya, kemudian proses pembelajarannya sudah kita lihat secara bersama-sama. Nah, tentu saja nanti setelah ini kita bisa lihat aksi nyata kita tadi sesuai nggak dengan apa yang kita harapkan gitu misalnya. Misalnya kita berharap anak itu aktif tapi ternyata tidak aktif, dan itu kan merupakan suatu kendala di aksi nyata kita. Nah, ke depannya kita harapkan bisa kita rubah kembali sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, aksi nyatanya cukup 2 saja kita tampilkan, karena kalau kita tampilkan semuanya tidak cukup waktu kakak-kakak. Bisa kakak-kakak analisa sendiri saja aksi nyata kakak-kakak jika ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang timbul di aksi nyata tersebut. Oke, kita kembali ke PPT sebentar kakak. PPT. Oh ini. Oke, baik. Di sini sudah kita lihat atau tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Sudah kita berbagi pengalaman juga tentang 2 aksi nyata teman kita tadi, Kak Didik dan Kak Nofri. Di situ bisa kita ambil kesimpulan apa-apa saja yang bisa kita ambil dari video teman kita masukkan ke pembelajaran kita di sekolah. Seperti Kak Zam bilang tadi, saya tertarik dengan pendinginannya sampai terlena. Nanti Kak Zam bisa diterapkan di sekolah mungkin. Saat pendinginan, kakak contoh yang Kak Didik buat tadi bisa nanti di sekolah. Itu ya Kak Zam. Ya, fasilitator. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Zam. Mungkin seperti itu. Jadi setelah kita lihat kan banyak yang bisa kita ambil. Yang baiknya kita ambil, kita terapkan di sekolah kita nanti. Kemudian yang mungkin kekurangannya kita tinggalkan saja, jangan kita bawa juga. Kemudian sama-sama kita perbaiki, kita beri saran seperti kakak-kakak lakukan tadi kepada teman-teman. Sudah berikan saran, sebaiknya seperti ini Kak, sebaiknya seperti itu Kak. Itu merupakan saran. Dan bagi kakak-kakak yang videonya ditampilkan tadi, jika ada saran dari temannya, jangan pula itu dijadikan nanti sebagai ejekan atau cemoohan, jangan. Jadikan apa yang dikritik teman kita tersebut masukan bagi kita, sehingga nanti ke depannya bisa kita rubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Jangan jadikan itu sebagai hinaan mungkin, jangan. Jadikan itu masukan bagi kita sehingga nanti ke depan dapat kita perbaiki lagi kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang kita buat sebelumnya, begitu kakak-kakak. Baik, selanjutnya kita lihat di sini. Di refleksi aksi nyata ini ada kita menggunakan refleksi Borton. Kita menggunakan refleksi Borton, yaitu tentang ada kemarin seperti yang kita pelajari di awal, ada refleksi Borton itu ada 3 tentang what, so what, dan know what, atau apa, sedang apa, dan selanjutnya atau kemudian apa. Nah, di sini bisa dilihat apa, seperti contoh pertanyaannya, apa pengalaman yang kakak-kakak dapat saat melakukan aksi nyata tersebut. Kemudian bagaimana perasaannya. Kemudian setelah itu baru masuk ke so what.
setelah melakukan pengajaran, apa yang kakak-kakak analisa dari kegiatan kakak-kakak lakukan. Kemudian renungkan dalam pengajaran. Dan know what, kemudian apa yang bisa kakak-kakak lakukan selanjutnya. Baik, sedikit saja, satu orang saja mungkin. Silakan Kak Gian, walaupun videonya tidak ditampilkan, tapi kan Kak Gian tahu nih, seperti ini video saya tadi, mungkin refleksinya seperti ini. Silakan Kak Gian mungkin menyampaikan pendapatnya tentang 3 refleksi menurut Borton ini. Silakan Kak Gian, berdasarkan aksi nyata Kak Gian sendiri. Baiklah, terima kasih Kak Fasilitator. Ini saya coba menyampaikan merefleksi bagaimana dengan pembelajaran saya, karena kebetulan dalam video saya tidak semuanya tertangkap mulai dari pendahuluan dan segala macamnya, karena memang ya keadaan HP-nya seperti itu. Jadi kita mulai saja. Yang pertama itu apa pengalaman yang Bapak Ibu dapat saat melakukan aksi nyata ini. Pengalaman yang dapat saya dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya mendapat pengalaman bagaimana rangkaian-rangkaian yang telah ditulis atau dibentuk dalam modul itu berjalan meskipun tidak sesuai dengan waktu yang kita perkirakan, tapi rangkaiannya tercapai dalam 2 jam atau 3 jam pembelajaran itu. Jadi memang tujuannya tercapai gitu loh. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam pengajaran. Jadi dalam pengajaran saya tindakan saya banyak menjadi sebagai seorang fasilitator saja. Jadi saya tidak terlalu banyak mengoceh dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok-kelompok yang saya bentuk dalam pembelajaran saya tersebut. Yang kedua, setelah melakukan pengajaran, apa yang Bapak Ibu analisis dari kegiatan Bapak Ibu lakukan. Jadi analisa saya, ternyata dalam pembelajaran yang saya lakukan, ada sebagian yang aktif, ada sebagian yang hanya ikut menumpang saja di kelompok saya. Jadi belum berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena dalam pembelajaran yang saya lakukan ini, dia berbentuk kelompok, jadi dia berbentuk presentasi, hanya 1 atau 2 orang saja yang mampu menguasai materi mereka masing-masing. Apa yang Bapak Ibu renungkan dalam pengajaran? Renungan saya bagaimana kedepannya mungkin membuat semuanya ini terlibat aktif dalam prakteknya, karena kemarin kami membahas tentang materi dasarnya. Tapi dalam prakteknya nanti bagaimana saya melakukan semuanya supaya ikut terlibat aktif ke semua muridnya. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan setelah selanjutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tentu untuk pembelajaran materi selanjutnya ini akan saya lakukan supaya bagaimana keseluruhannya itu terlibat aktif dalam prakteknya. Terima kasih Kak, itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam aksi nyata yang saya bikin Kak. Baik, terima kasih Kak Gian sudah memberikan sedikit refleksi. Nah, Kak Gian, refleksi yang Kak Gian bilang tadi, bisa Kak Gian ketik nanti setelah ini, kemudian Kak Gian upload di LMS, di aksi nyata refleksi 3. Itu sudah mencangkup semuanya. Jadi begitu ya Kak Gian, harapan kami bersama. Kemudian seperti Kak Gian bilang tadi, secara garis besar kita sudah bisa menilai atau membayangkan apa sih yang dilakukan Kak Gian di aksi nyatanya atau video apa yang dibuat oleh Kak Gian. Seperti Kak Gian bilang tadi, per kelompok, kemudian kelompok mendiskusikan satu materi, kemudian menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Nah, tadi ada kendala seperti Kak Gian bilang, salah satunya mungkin di kelompok tersebut hanya beberapa yang aktif, yang lainnya hanya mungkin numpang nama, bahasa kasarnya, atau hanya ikut-ikutan saja, tidak memberikan pendapat, dan itu yang ingin Kak Gian ubah ke depannya. Itulah gunanya refleksi kakak-kakak, sehingga nanti apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lihat, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dapat kita rubah ke depannya menjadi pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya, dari yang telah kita lakukan ke belakang. Itu gunanya refleksi
saat kita melakukan pembelajaran. Seperti Kak Gian bilang tadi, harapannya apa, kemudian tindak lanjutnya yang akan dilakukan ke depannya apa, juga sudah kita dengar secara bersama, dan suatu apresiasi yang besar kepada Kak Gian tentang refleksi yang sudah diberikan. Oke, baik. Kakak-kakak sekalian, setelah kita sedikit membahas refleksi Morton tadi, maka sampai pula lah kita ini diskusi tanya jawab. Saya rasa sudah kita diskusikan tadi apa-apa saja yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan, dan apa saran dan kritik kepada teman sudah kita berikan tadi. Kita masuk ke sesi akhir, yaitu kakak-kakak sudah bisa merefleksikan sendiri tentang aksi nyatanya, dan saya harap selain Kak Gian tadi, kakak-kakak yang lain juga sudah bisa nih merefleksikan aksi nyatanya masing-masing. Tentu saja kakak-kakak kan tahu aksi nyatanya seperti apa kendalanya di lapangan, apa permasalahannya di lapangan. Nah, itu kan bisa direfleksikan sehingga nanti kendala-kendala yang ada di lapangan itu tidak terjadi lagi saat kakak-kakak membuat pembelajaran yang sama di kedepannya, atau pembelajaran lain atau materi lain kedepannya, dan permasalahan tersebut tidak terjadi lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, mungkin kakak-kakak cuma sampai di sini Gimit kita atau Zoom meeting kita pada sore hari ini tentang refleksi aksi nyata, dan saya sangat apresiasi kepada kakak-kakak semua sudah memberikan atau sudah mengirimkan tugasnya tepat waktu, walaupun ada yang lewat berapa jam gitu, tapi itu tidak masalah. Walaupun ada yang tadi seperti Kak Fikri linknya terkunci beberapa kali diulang, tapi akhirnya sudah bisa terbuka, juga tidak bermasalah. Intinya kalau ada tugas itu kerjakan saja kakak-kakak, walaupun terlambat tidak masalah. Yang penting bukti fisik kita mengerjakan tugas itu ada. Nah, dan kepada Kak Nazar, saya harap mohon bantuan kepada kakak-kakak yang lain yang dekat dengan Kak Nazar, baik tempat tinggal ataupun tempat mengajar. Boleh dibantu teman kita, silakan dibuat video aksi nyatanya, walaupun sedikit, misalnya cuma 15 menit atau 10 menit, tidak masalah. Silakan saja Kak Nazar bantu, Kak Nazar seperti Kak Didik mungkin, atau kakak-kakak yang lain, tidak apa-apa. Yang penting ada bukti fisik bahwa kita itu sudah melakukan atau sudah mengerjakan tugas kita di dalam diseminasi PKG ini. Nah, karena itulah nanti jadi acuan penilaiannya kakak-kakak. Jika tidak ada tugas tersebut, maka tidak bisa dinilai. Percuma saja kita Zoom selama ini, tapi nilai kita tidak bisa dikeluarkan dari tugas-tugas tersebut. Jangan pikirkan dulu betul salahnya atau segala macamnya. Yang penting tugas itu kumpulkan saja dulu. Masalah nilai nanti insya Allah lah akan bagus semuanya. Itu kakak-kakak sedikit. Kemudian sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan sedikit saja. Kakak-kakak semuanya, persiapkanlah badan, persiapkanlah kesehatan. Saya pun seperti itu, karena sedikit informasi saja kakak-kakak, selanjutnya 3 hari ke depan, tanggal berapa nih? 20, 21, dan 22 itu kita full dengan tatap maya, dengan Zoom. Jadi besok kita Zoom juga, lusa kita Zoom juga, hari selanjutnya kita Zoom juga, 3 kali Zoom sebelum kita masuk ke tugas terakhir kita, yaitu bukti karya. Nah, bukti karya inilah tugas terakhir kita di diseminasi PKG PJOK ini nanti. Tapi sebelumnya kita akan Zoom 3 hari berturut-turut, 20, 21, dan 22 ini. Untuk 20 ada 3 JP, 21 ada 3 JP, 22 ada 2 JP. Nah, untuk besok kita Zoom 3 JP. Kita lihat kondisi dulu, karena saya jam 1 juga ada rapat. Kita lihat besok lah seperti apa hasilnya, jam berapa saya selesai, kita gaskan,
Kalau tidak bisa kita gaskan, misalnya saya selesai jam 3 sore, kemudian tidak bisa kita gas 3 JP, 2 JP dulu, nanti entah siap Isya kita sambung 1 JP. Bagaimana kakak-kakak, apakah sepakat? Kasih jempolnya ataukah ada keberatan? Boleh disampaikan. Oke, saya rasa seperti itu saja. Dan saya harap kakak-kakak juga jaga kesehatan masing-masing. Khusus ke Kak Fikri dan Kak Faisal, banyak-banyak minum obat. Saya juga seperti itu. Karena sepertinya memang cuaca sekarang nih memudahkan atau mudah menyerang tubuh kita. Jaga kesehatan, kita jumpa lagi 3 Zoom berturut-turut nanti. Sama-sama kita ingatkan teman-teman kita untuk setidaknya masuk mencatatkan namanya sebentar. Jika memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, masukkan saja ke Zoom, mati kamera, mati mic, login sebentar, seperti itu mungkin. Baik, kakak-kakak, sebelum kita tutup, seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama kita. Silakan Kak Gian mungkin pimpin doa kita pada sore hari ini. Doa penutup, silakan Kak Gian. Baiklah, terima kasih Kak Fasilitator. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah. Biasa kalau sudah doa aku makan kok Pak. Baik, sebelum kita tutup, kita foto dulu sebelum saya apa kan. Silakan jika ingin buka kamera boleh. Jika tidak, oke Kak Zam, silakan ke 14 mungkin. Boleh bebas gayanya. 1, 2, 3. Nah, 1 kali lagi, yuk. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Pak Nazar sudah nampak mukanya. Oke. Sebentar saya stop dulu diskusi apanya, berikutnya baru kita stop recording.